Isu keracunan program makan bergizi gratis atau MBG masih terus bergulir hingga saat ini. Baru-baru ini sebanyak 251 murid, keluarga, karyawan, dan guru SD dan SMP Gemolong Sragen, Jawa Tengah dilaporkan mengalami keracunan. Hal itu bahkan sudah disampaikan langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas, tepatnya pada Selasa 12 Agustus 2025. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Solo yaitu rekan Septiana Ayu. Halo rekan Septiana, bisa dijelaskan untuk informasi selengkapnya rekan? Baik Arin dan Tribuner, selamat malam. Dapat saya sampaikan bahwa pada hari ini tanggal 12 Agustus tahun 2025 di Kabupaten Sragen ini terdapat atau terungkap bahwa terdapat diduga ada ratusan siswa bahkan guru dan juga karyawan ini diduga mengalami keracunan usai menyantap program makanan dari program makan bergizi gratis di mana para siswa dan guru serta karyawan ini sudah atau menyantap makanan tersebut ini pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025. Kemudian mereka baru merasakan gejala seperti mual, nyeri di perut hingga pusing. Ini pada malam harinya atau setelah Isya ataupun pada pukul 2 pagi dini hari. Kemudian mereka mengalami hal-hal tersebut dan sebagian besar siswa ini mengalami diare sehingga mereka harus bolak-balik ke kamar mandi. Setelah itu pada pagi harinya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen ini melakukan pendataan dan saat didatangi atau dicek langsung oleh Bupati Sragen yakni Sigit Pamungkas pada hari Selasa sore tadi eh, korban ataupun siswa, guru dan karyawan yang diduga mengalami keracunan ini sebanyak 251 siswa, di mana mereka tersebar di SD dan SMP yang ada di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Dan pada saat sore tadi, Bupati Sragen beserta jajaran, yakni Kapolres Sragen, kemudian Dandim 0725 Sragen ini mengecek langsung kondisi di lapangan seperti apa, di mana pertama mereka mengecek kondisi dapur Satuan Pelayanan Gizi, Pemenuhan Gizi atau SPBG di Kecamatan Gemolong. Kemudian mereka juga mendatangi salah satu sekolah yang mana muridnya terdapat mengalami gejala keracunan tersebut. Selain itu, Bupati Sigit dan jajaran ini juga berbincang dengan para siswa yang mengalami atau diduga mengalami gejala keracunan dan disebutkan bahwa dari para siswa ini menceritakan bahwa rata-rata mereka ini mengalami gejala tersebut pada malam hari ataupun pada pagi hari sehingga ini mereka tidak sampai ada yang tidak bisa tidur. Selain itu saat makan menu MBG pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 kemarin ini mereka uh, merasa bahwa nasi kuning yang disajikan ini terasa asin bukan lagi gurih. Selain itu juga uh, mereka juga merasakan ada yang tidak enak pada menu lauk dari telur yang disajikan tersebut. Setelah itu mereka baru beberapa jam mulai mengalami reaksi diduga keracunan tersebut. Dari setelah pemantauan langsung, Bupati Sragen ini atau Sigit Pamungkas telah mengadakan ataupun memberlakukan beberapa kebijakan di mana untuk pendistribusian makan bergizi gratis yang berasal dari dapur SPBG tersebut ini dijeda setidaknya ada 2 hari untuk tidak melakukan pendistribusian makan bergizi gratis ke sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Gemolong. Kemudian untuk dilakukan pengamatan gejala dan investigasi apa sih penyebab dari keracunan tersebut, dugaan keracunan tersebut. Kemudian dari pihak Dinas Kesehatan juga telah melakukan pengobatan kepada para siswa yang mengalami gejala-gejala keracunan tersebut. Setelah itu dari pihak Puskesmas Gemolong sendiri juga membuka posko darurat di Puskesmas Gemolong, di mana posko tersebut akan dibuka selama 2 hari untuk memantau perkembangan atau kondisi para siswa dan warga yang ada di Kecamatan Gemolong.
Setelah itu dari Pemkab Sragen juga sudah mengambil sampel makanan dari yang disantap para siswa tersebut untuk diuji lab di Labkesda Semarang untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Selain itu, berdasarkan pantauan dari sore tadi disebutkan bahwa kondisi para siswa ini sudah membaik dan tidak ada yang dilarikan ke rumah sakit ataupun rawat inap yang ada di rumah sakit. Kemudian dari kejadian ini juga selain siswa juga terdapat karyawan dan guru yang juga diduga mengalami keracunan dan disebutkan oleh PLT Kepala SMPN 1 Gemolong, disebutkan bahwa guru ini juga mengalami keracunan dan ikut menyantap makanan karena berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari pihak sekolah dan dari pihak MBG sendiri juga mengatakan bahwa apabila ada sisa ataupun ada siswa yang tidak masuk, maka dari pihak sekolah bisa memanfaatkan porsi ataupun jatah MBG tersebut untuk para guru dan karyawan yang sekiranya belum sarapan dan sebagainya. Berdasarkan pemantauan tribun-solo.com di lapangan tadi, juga siswa-siswa yang disebutkan ataupun mengalami gejala keracunan ini juga sudah mulai terlihat aktif di sekolah dan juga ada yang masuk sekolah, namun juga ada beberapa yang tidak masuk sekolah karena masih merasakan lemas dan sakit pada perutnya. Namun sebagian besar sudah berobat atau mencari obat di apotek dan kondisinya sudah membaik. Begitu Arin dapat saya sampaikan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Septiana atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Kalau anak itu tidak masuk dari MBG pusat kan dulu kita tidak berani pemanfaatan itu. Kemudian begitu ada monek dari MBG, Pak ini saya menanyakan tentang ketika anak tidak masuk di mana gitu. Oh silahkan dimanfaatkan oleh sekolah setempat, misalkan sekolah setempat. Apa boleh oleh guru yang mungkin belum sarapan atau apa, kata monek itu boleh. Nah, itu dari monek dari pusat. Ya, ya. Ada 3 orang ya? Iya. Pak, jumlah siswanya ada berapa? Kita ada setiap angkatan 220 sana. Kali 3? Iya, kali. Berarti 600-an, 40 ya? Iya, 60. Kenapa yang bergejala hanya sekitar 97? Apa ya Pak? Yang gejala sakit perut daya tahan anak kan beda-beda ya. Nah, ini tadi ada yang teges. Ada yang tadi ini baru pulang dari mendirikan tenda di lapangan besok kan hari Pramuka. Pak, kalau cerita awalnya bagaimana Pak? Kok ada yang mengeluh sakit itu gimana? Keluhannya ini tidak langsung. Gimana tidak langsung. Jadi mereka keluhnya itu gejalanya kan ada yang sore yang rasa mual. Kalau pas hari itu tuh nggak ada yang mual sampai besar di sekolah itu nggak ada. Baru hari berikutnya ada orang tua yang ngebel ke sekolah gitu. Pak, kok anak-anak banyak yang keluh ini ya gitu. Terus kemudian sampai semas ada yang dengar dan keluar tadi pagi sama ini infeksi ke sekolah. Pak Kepala, berarti ketahuannya setelah perutnya itu kan sama ibu, saya bilang sama ibu saya itu cuma disuruh tidur sama dikasihnya air putih perutnya. Nah itu sekitar jam setengah 9, jam 9 itu nggak bisa tidur, itu diajak ke apotek buat beli obat. Habis itu udah nggak bisa tidur sampai jam 2. Tidur itu cuma sebentar, subuh langsung bangun lagi. Bangun ke kamar mandi, tidur lagi, itu bangunnya siangan di sekolah. Bangun tidur pas pagi itu badannya udah nggak enak, pusing, lemes. Itu ya langsung ke kamar mandi bolak-balik. kalau waktu menyantap makanan itu tidak ada rasa apa-apa, Rasanya kesulitan gimana?
enak-enak aja. Rasanya itu yang pertama nasi kuningnya itu asin. Nah, habis itu kayak sayur-sayurnya timun sama selada itu udah hitam bolong-bolong, nggak saya makan. Gitu. Udah berbeda dari yang lainnya. Iya, sama telurnya itu amis. Yang saya makan ini cuman apel, nasi kuning, orek telur sama susu. Kalau nasinya habis? Nasinya habis. Itu asin banget atau asin gimana? Kalau menurut asin sama ini nyegerak di tenggorokan. boleh tahu nama lengkapnya siapa? Pakih Mabdui. Paknya seperti apa? Ya, hari ini kami mendapat laporan bahwa ada gejala keracunan dari sejumlah siswa di SD dan SMP di Gemolong yang merasakan mual, merasakan sakit perut yang melilit, ada yang muntah begitu. Yang intinya ada dugaan keracunan. Nah, kita per data hari ini yang melaporkan kena diduga keracunan tadi ada 251. Tadi kita respon cepat dengan mendatangi penyedia makan bergizi gratis. Kita melihat proses bisnis dari pengadaan makan bergizi gratis tadi. Terus dan kesini tadi kita menanyakan pada pihak sekolah, kepada siswa begitu. Nah, atas gejala-gejala itu semua, atas apa yang kita amati, kita mengambil kebijakan. Pertama, bahwa untuk pendistribusian makan bergizi gratis yang berasal dari penyedia yang dimungkinkan mengakibatkan keracunan ini dijeda setidaknya 2 hari. 2 hari dilakukan jeda untuk dilakukan investigasi, dilakukan pengamatan gejala. Karena gejala ini kan terjadi setelah beberapa waktu gitu. Lalu yang kedua, kita melakukan pengobatan kepada korban, kepada siswa-siswa kita yang diduga terkena keracunan. Yang ketiga, kita membentuk krisis center respon cepat, menyiagakan puskesmas 24 jam untuk merespon laporan masyarakat terkait dengan kemungkinan ada gejala keracunan lagi. Semoga tidak ada. Ya. Yang keempat, kita sedang mengirim sampel makanan ke lab di Semarang. Ya, kita harus menunggu hasilnya beberapa waktu nanti. Nah, itu beberapa kebijakan yang akan kita ambil. Nanti kita komunikasi dengan penyedia makan bergizi gratis untuk menghentikan sementara distribusi ini. Dan Pak Dandim, kita semua juga sudah melaporkan ke atas, ke MBG pusat untuk atas apa yang terjadi di Sragen ini, di mall ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.